Baik, perkenalkan nama saya Laurentius Tasri Guru, NRP 3903021020, Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Udia Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Kali ini saya akan membahas dengan ujian strategi pemasaran, di mana dengan judulnya itu studi kasus Sirlik, Conscious Consumer Behavior, Solusi Focus Decision, Consumer Satisfaction, Loyalty. Sudah mendapatkan jurnal, di mana jurnal itu proses bisnis strategi to increase probability case study Majoration Grand Farm. Nah, ini jurnal pertamanya yang membahas dengan hidronik, di mana hidronik itu teknik bertani modern yang mengandung air kaya nutrisi sebagai medium tanah tanpa tanah, maksudnya efektif menghemat hingga 90% air dibandingkan metode konvensional dan mengurangi kebutuhan pestisida. Metode ini mengatasi masalah urbanisasi, pembaruan iklim, dan kebutuhan makanan sehat. Terus kesimpulan dan analisisnya yaitu yang pertama itu keahlian bertani hidronik dan ahli agronik, memiliki tim ahli agronomi yang sangat terampil dengan pengetahuan khusus dalam pertanian hidronik yang menggunakan lebih sedikit lahan dan air sambil menyediakan lingkungan yang terkendali untuk menanam tanaman. Terus ada yang berikutnya, sistem rumah kaca bertujuan untuk menggunakan lebih sedikit ruang dan membangun lingkungan yang lebih terkendali. Lingkungan sistem rumah kaca, Maja Fresh, menciptakan lingkungan tumbuh yang ideal, rentan terhadap faktor eksternal seperti cuaca atau hama. Ini memungkinkan untuk panjang tahun pertanian. Jadi metode pertanian yang efisien ini mengurangi ketergantungan pada jumlah besar lahan subur, sehingga sangat berguna di daerah perkotaan atau daerah dengan lahan yang terbatas. Terus yang ketiga, rumah kaca yang beralokasi strategis yang memberikan keunggulan logistik dan biaya. Rumah kaca Maja Fresh terletak di Majalengka dengan posisi yang strategis, mengurangi biaya transportasi, menciptakan waktu pengiriman ke pasar lokal. Terus yang keempat, merek tersebut reputasi menghasilkan produk berkualitas tinggi. Maja Fresh telah membangun reputasi untuk memproduksi pestisida berkualitas tinggi, perpustakaan pendidikan, keperluan penelitian, koleksi digital dengan UPT, milik dan ITB sayuran hidronik gratis. Terus yang kelima, penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Maja Fresh berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan berkelanjutan dan untuk melakukan teknik bercocok tanam hidronik, meningkatkan formula nutrisi, dan mengadopsi teknologi baru, teknologi untuk meningkatkan hasil efisien dan berkelanjutan. Kalau ini analisis SWOT-nya itu di mana kekuatan, ada kelemahannya, kekuatannya, keahlian bertani hidroponik dan keahlian agronomi terampil. Yang kedua, sistem rumah kaca memberikan lingkungan dan ruang terkendali efisien, sedangkan kelemahan itu pemasaran dan penjualannya itu terbatas efektivitas. Mana yang keduanya tergantung pada permintaan dari beberapa pelanggan pasar. Terus peluang permintaan pelanggan terhadap layanan kesehatan produk sadar. Terus yang kedua, loyalitas pelanggan dan ancamannya meningkatkan biaya input dan potensi kenaikan PPN 12% pada tahun 2025. Yang kedua, memberikan pembeli skala besar dengan nilai kekuatan tawar-menawar. Dan ini perumusan strateginya. Saya membuat link dokumen jurnalnya di sini di ref. Yang jurnal kedua
Jurnal itu pemasaran digital hijau, strategi untuk sadar lingkungan UKM. Di mana pemasaran digital hijau telah muncul sebagai strategi penting bagi usaha kecil dan menengah UKM yang sadar lingkungan dalam menghadapi peningkatan kesadaran konsumen dan permintaan akan pabrik berkelanjutan. Pendekatan ini memandukan prinsip rumah lingkungan dengan teknik pemasaran digital. Mungkin UKM mengomunikasi upaya berkelanjutan mereka sambil meminimalkan dampak lingkungan mereka secara efektif. Terus jadi kesimpulannya, studi ini menyoroti peningkatan pentingnya dan potensi pemasaran digital hijau, strategi usaha kecil dan menengah atau UKM sadar lingkungan. Dengan penelitian ini bahwa 68% UKM menerima strategi ini menyadari nilai yang di lanskap pasar yang sadar lingkungan saat ini. Data tersebut untuk mengungkapkan manfaat signifikan dari pemasaran digital hijau termasuk peningkatan keterlibatan konsumen, peningkatan citra merek, peningkatan lalu lintas organik, konten yang berhubungan dengan berkelanjutan, mengungli pemasaran tradisional di berbagai platform digital. Linknya saya sudah siapkan jurnalnya. Hasil dan pembahasannya itu penerapan pemasaran digital hijau. Kami menerapkan strategi pemasaran digital hijau sekitar 68%. Di sini ada 68%. Terus yang kampanye media sosial yang menyoroti praktik ramah lingkungan sekitar 82%, optimasi konten situs web untuk kata kunci terkait berkelanjutan 75%, kampanye pemasaran email yang mempromosikan produk atau layanan ramah lingkungan sekitar 61%. Terus dampak pada keterlibatan konsumen, yang pertama itu ada peningkatan like share untuk postingan terkait berkelanjutan yaitu plus 37%, peningkatan waktu yang dihabiskan di situs ada sekitar plus 28%, terus peningkatan rasio pembukaan email produk ramah lingkungan plus 15%, terus ada juga tantangan dalam implementasinya. UKM melaporkan keterbatasan sumber daya sebagai suatu tantangan sekitar 72%, UKM Konsul mengukur ROI inisiatif ramah lingkungan sekitar 65%, UKM khawatir dengan tuduhan greenwashing 58%, UKM yang memiliki keahlian dalam berkelanjutan dalam permasalahan digital sekitar 53%. Terus strategi mengatasi tantangan ya, ini sekitar ada 43%, UKM menggunakan alat digital gratis biaya rendah memenangkan kampanye sekitar 68%. Terus yang ada manfaat jangka panjangnya, UKM melaporkan peningkatan citra merek dan loyalitas pelanggan sekitar 85%. UKM mengalami peningkatan lalu lintas situs dari pencarian organik sekitar 62%. UKM memperoleh penghemat biaya dari pemasaran digital yang efisien sekitar 57%. UKM menarik karyawan yang peduli lingkungan 49%. Terus kesimpulannya, studi ini menyoroti meningkatkan pentingnya dan potensi pemasaran digital hijau, strategi untuk usaha kecil dan menengah UKM yang sadar lingkungan. Jurnal ketiga, itu saya ambil analisis faktor terhadap perilaku konsumen dan keputusan pembelian untuk membeli Samfornamil produk rokok. Mana studi perilaku konsumen ini didasarkan pada perilaku pembelian konsumen dengan konsumen memainkan 3 peran berbeda dari berbagai pengguna, di mana yang dimaksud dengan 3 peran tersebut pengguna, pembayar, dan pembeli. Kepentingan yang lebih besar juga diberikan pada retensi konsumen, pengolahan hubungan pelanggan, personality, kustomisasi, dan pemasaran satu lawan satu. Fungsi sosial yang dikategorikan menjadi fungsi pilihan sosial dan kesejahteraan. Karakteristik penting dari fungsi sosial adalah
identifikasi efek interaktif dan alternatif, dan penciptaan hubungan logis yang dengan berperingkat. Pemasaran menyediakan layanan untuk memuaskan pelanggan. Terus kesimpulannya, dari hasil penghitungan koefisien determinasi R sebesar 0,735, yang berarti bahwa perubahan keputusan pembelian atau frekuensi pembelian sebesar 73,5% menunjukkan adanya pengaruh yang kuat hubungan antara harga atau X1 produk X2 keyakinan dan sikap X3 dengan keputusan pembelian yaitu Y, sedangkan sisanya 26,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis yang diperoleh nilai F hitung sekitar 42,542, sedangkan untuk tingkat Y sama dengan 5%. Artinya 2,84 diperoleh dari nilai F tabel yang berarti harga secara bersama-sama, produk, keyakinan, dan sikap secara signifikan dipengaruhi keputusan pembelian rokok Sempurna Milk. Yang kedua, nilai koefisien korelasi berganda R sebesar 0,857 menunjukkan hubungan yang sangat kuat, hubungan antara harga, produk, dan keyakinan atau sikap dengan keputusan pembelian. Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sama dengan 42,542, sedangkan nilai F tabel sama dengan 2,84, sehingga F hitung lebih besar F tabel sehingga harga dan atau produk dan keyakinan atau sikap mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Terus yang ketiga, pemasaran regresi, persamaan regresi yang diperoleh dari nilai data adalah sebagai berikut. 1,639 plus 0,406, X1-nya plus sekian, ini adalah, terus konstantannya sama dengan hasilnya minus 1,639, mempunyai arti apabila tidak ada hubungan harga X1 produk, X2 keyakinan dan sikap X3, maka tidak ada alasan bagi konsumen untuk membeli tembakau produk Sempurna Milk. Terus ada saran dari jurnal ini memberikan bahwa satu, perilaku konsumen selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perusahaan harus menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan konsumen agar tidak beralih ke produk ringan lainnya seperti rokok, dari rokok Sempurna mengalih ke rokok mil lainnya seperti Crown Milk. Jadi di mana perusahaan itu harus lebih efektif lagi membuat strategi agar kepuasan konsumen itu dapat meningkat, dapat loyalitas. Terus yang kedua, produk rokok Sempurna Milk perlu meningkatkan citra rasa dan aroma Nusantara dari negara lain, sehingga konsumen akan terus berkonsumsi produk tembakau Sempurna Milk. Yang ketiga, dengan melihat fakta bahwa variabel harga, produk, keyakinan, dan sikap mempengaruhi frekuensi pembelian, disarankan agar perusahaan selalu memperhatikan produk dari faktor-faktor yang mempunyai pengaruh domain terhadap keputusan pembelian. Terus ini linknya saya sudah terterakan, link jurnalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dengan ini kurvanya.
budaya, ada sosial, ada ciri dan psikologi dan konsumen.